Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berjumpa kembali kita di ibadah online pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, untuk kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada hingga saat ini Tuhan. Untuk kasih-Mu Tuhan yang menyertai kami, untuk berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, kami siapkan hati kami mau pakai lidah dan mulut kami Tuhan untuk memuji dan menyembah, memuliakan nama-Mu. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan Tuhan, semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu dan sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dan Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima berkat yang luar biasa dari Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita akan menyanyikan sebuah pujian, Kasih-Mu Mempesona. Sungguhlah mempesona
kami masih diberi Tuhan kesehatan, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami setiap hari. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi setiap hati kami. Kami mau buka hati kami mau mendengarkan firman-Mu, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kehidupannya, urapi apa yang dilakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pada kesempatan ini, dan saya doakan supaya dimanapun Anda berada pada saat ini, damai sejahtera dari Tuhan kita turun kepada Anda dimanapun Anda berada. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada ibadah sebelumnya saya telah menyampaikan bahwa ada 2 syarat mutlak kalau kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu apa? Yang pertama adalah bertobat. Saya terangkan kata bertobat itu di dalam bahasa aslinya mempunyai makna berubah. Kita harus menunjukkan perubahan hidup kita. Sebagai pengikut Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti menunjukkan bahwa hidup kita ini berubah. Kenapa? Karena perubahan hidup kita ditunggu-tunggu oleh Bapa, oleh Tuhan Yesus yang mati buat kita, dan juga oleh Roh Kudus yang setiap hari selalu menyertai kita. Dan perubahan kita juga ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama keluarga kita, ya. Dan yang kedua, kalau kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus berkata kita mesti menjadi seperti anak kecil. Yang minggu lalu saya terangkan, dalam bahasa aslinya anak kecil maknanya adalah balita, ya. Apa yang dilakukan balita? Selalu bertanya. Ya, kita mesti selalu bertanya kepada Bapak supaya Bapak mengajari kita, melimpahkan hikmatnya kepada kita. Dan kita mesti seperti balita juga belajar menyerahkan hak pembalasan itu kepada Bapak. Dan seperti juga balita, kita mesti belajar untuk tidak memikirkan kekhawatiran apapun. Kenapa? Karena anak itu percaya kepada bapaknya. Kita mesti percaya penuh kepada kebaikan dan kepada kuasa yang Bapa miliki. Nah, saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, perkataan-perkataan Tuhan itu tidak ditujukan kepada orang luar, tidak juga ditujukan kepada para petobat baru, tetapi ditujukan kepada para murid, ya. Saudaraku, nah seperti yang sudah saya sebutkan pada minggu lalu, kelak akan banyak orang yang kecelik. Kecelik kenapa? Karena tidak boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang hebat. Mereka melakukan pelayanan-pelayanan yang hebat, dan mereka merasa mereka sudah berjasa untuk kerajaan surga. Saudaraku, saya mengatakan ini bukan berarti saya ini seolah-olah pemilik surga. Tidak. Saya mengatakan ini juga bukan karena saya merasa diri saya sudah baik, sudah sempurna. Tidak. Justru saya mengatakan ini kepada Anda dan juga kepada diri saya sendiri bahwa kita mesti hati-hati. Jangan sampai nanti kita kecelik. Nah, demikian saudara. Hari ini kita akan melanjutkan pengkajian kita tentang pesan-pesan terakhir ketika Tuhan mau meninggalkan Galilea menuju ke Yudea, menuju ke kota Yerusalem. Untuk apa? Untuk menghadapi salib. Kenapa dia mesti disalib? Untuk menebus umatnya, rakyatnya, orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaannya, ya. Nah, saudaraku, hari ini kita akan belajar dengan judul kesombongan yang tidak disadari, ya. Mari kita ulangi terlebih dahulu bacaan kita minggu lalu, Matius 18. Kali ini kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Bersama kita baca 2, 3.
ayat 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Amin. Nah, coba Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat yang 1 ini ya. Ayat 1 ini diawali dengan frase yang menunjukkan waktu kapan peristiwa itu terjadi ya. Terjemahan LAI kita menuliskan pada waktu itu ya. Di dalam bahasa lain disebutkan pada jam itu ya, seperti di dalam bahasa Inggris dan juga di dalam terjemahan aslinya yang menggunakan kata hora ya. Saya menduga kata hora itulah yang kemudian turun dalam bahasa Inggris menjadi kata hour ya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya ada peristiwa yang lain yang terjadi pada jam yang sama. Dan kalau kita mau belajar ya, coba kita buka pasal sebelumnya, pasal 17. Ambil Anda lihat Alkitab Anda. Maka kita akan menemukan bahwa ada peristiwa di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak yang sakit ayan. Anak ini sakit ayan dan dirasuk setan. Ya, orang tua daripada anak ini sudah minta kepada murid-murid Tuhan Yesus, tetapi ternyata murid-murid itu tidak dapat menolong anak ini. Ya, nah sementara itu Tuhan Yesus baru saja turun dari gunung. Ya, setelah semalam-malaman Tuhan Yesus dan 3 muridnya Petrus, Yakobus, Yohanes berada di atas gunung. Apa yang terjadi di sana? Tuhan Yesus mengalami transfigurasi ya, atau bahasa Indonesianya Tuhan Yesus malih rupa ya. Dia menunjukkan wujud aslinya kepada ketiga muridnya itu. Nah, pada waktu turun itulah orang tua dari anak yang sakit ayan ini datang kepada Tuhan, mengadu, minta supaya anaknya ditolong dan dilayani oleh Tuhan. Dan Tuhan lakukan itu ya. Tuhan mengusir setan dari anak itu dan kemudian juga menyembuhkan sakit ayannya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus kemudian mengajak murid-muridnya untuk melanjutkan perjalanan ke Kapernaum ya. Detail ini bisa kita baca di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 33 dan 34. Yuk kita baca Markus 9 ayat 33 dan 34. 2, 3. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, jadi begini saudara ya, kita dapat menduga bahwa ketiga murid tadi, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes ya, yang diajak naik ke atas gunung tadi, mereka ini menceritakan pengalaman mereka kepada 9 temannya yang lain. Dan oleh karena mereka mengalami kejadian yang luar biasa itu, mereka mungkin merasa dan mungkin mereka mengklaim ya bahwa mereka ini lebih hebat daripada 9 orang murid yang lain. Ya. Dan apalagi ya 9 murid yang lain itu ternyata tidak dapat melayani 1 orang anak yang sakit ayan, padahal mereka 9, layani 1 saja tidak bisa ya. Nah, sehingga kemudian terjadi perbincangan atau perbantahan. Bahasa Indonesia menyebutnya pertengkaran, siapa yang lebih besar. Nah, saudaraku, sebenarnya Tuhan Yesus tahu akan hal itu ya. Dan pada saat itu Tuhan dengan caranya yang lembut ya, dengan caranya yang bijaksana, Tuhan menegur mereka semua. Ya,
Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil, paidion, seorang balita, ya, dan membawa anak itu untuk berada di tengah-tengah mereka. Ya, seolah-olah begini, Tuhan itu hendak berkata kepada mereka, kalian jangan ribut siapa yang terbesar di kerajaan surga nanti, karena bisa jadi kalian belum tentu masuk surga. Kalau, ya, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, ya, kalau kalian tidak berubah, kalau kalian tidak menjadi seperti balita ini, ya. Nah, sekarang kita bisa melihat lebih jelas apa yang terjadi pada saat itu. Ya, ada pertengkaran. Ya, mereka berbantah-bantahan, mereka beradu argumentasi, mereka mempersoalkan siapa yang menjadi yang terbesar nanti di dalam kerajaan surga. Artinya apa? Artinya ada mental persaingan di antara mereka, ada mental kompetisi di antara mereka. Artinya apa? Artinya ada mental sombong di dalam hati mereka semua. Ya, karena mereka semua ribut. Ya, mereka tidak terima kalau yang tiga tadi merasa diri mereka yang paling hebat. Ya, mereka berbantah-bantahan. Ya, mereka bertengkar karena ada mental persaingan, kompetisi, ya, mental yang sombong. Nah, apa sih yang mereka sombongkan? Mereka menyombongkan pengalaman rohani mereka. Ya, seperti misalnya Petrus, Yakobus, Yohanes. Mereka merasa mereka lah tiga besar dari antara 12 murid. Kenapa? Karena mereka baru saja mengalami satu kejadian, satu fenomena. Mereka menyaksikan Tuhan Yesus malih rupa di hadapan mereka. Nah, mungkin saja salah satu dari mereka ini atau ketiga-tiganya, ya, mereka mempersoalkan ketidakmampuan 9 orang rekan mereka tadi. Ya, 9 orang kok melayani satu aja tidak bisa. Ya. Dan mungkin Petrus juga merasa dirinya lah yang bakal menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena memang dia yang paling senior. Kalau dilihat umurnya, saudara, Petrus ini memang umurnya paling tua dari antara semua murid, dan memang dia itu yang dituakan, ya. Dari 12 orang murid ini seolah-olah ketua kelasnya dia. Bahkan, saudara, konon usia biologis Petrus itu lebih tua daripada usia biologis Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia. Pada sisi yang lain, Yohanes dan Yakobus merasa diri mereka yang bakalan menjadi yang besar dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena mereka ini punya hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka ini masih punya hubungan kekerabatan dengan Tuhan Yesus. Nah, mereka semua kemudian bertanya, siapakah nanti yang menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga? Tuhan Yesus tidak menjawab. Dia tidak menunjuk satu orang pun. Dia juga tidak menyebutkan satu nama pun. Ya, bahkan Tuhan Yesus berkata, barang siapa. Artinya apa tuh? Siapa saja kelak punya peluang untuk menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Nah, dari hal ini kita perlu mencatat. Apa yang dapat kita catat? Bahwa pengalaman rohani yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu tidak serta-merta menjadikan mereka kemudian kelak sebagai yang terbesar di dalam kerajaan surga. Tidak. Pengalaman rohani seseorang itu hanya keadaan sementara, bukan kualitas rohani. Sekali lagi saya ulangi, saudara, ya. Pengalaman rohani seseorang itu hanya keadaan sementara, bukan kualitas rohani. Ya. Bahkan coba nanti Bapak Ibu saudara selidiki peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah mereka diajak naik ke atas gunung itu. Kalau kita ingat, ya,
Petrus pada pasal sebelumnya mempunyai pengalaman rohani yang luar biasa. Ya, coba sambil Anda buka ya, pasal 16, Matius pasal 16. Ada judul di atas ayat 13 sampai 20 ya. Di mana judulnya adalah pengakuan Petrus. Ya. Di situ dicatat Petrus mendapat wahyu tentang siapa sejatinya Tuhan Yesus itu. Dan wahyu itu datang dari Bapa. Dan pada pasal yang sama, masih di Matius pasal 16, kalau Anda perhatikan ayat 21 sampai ayat yang 23, Tuhan Yesus menghardik Petrus. Ya, kenapa? Karena Petrus ini punya pola pikir yang sesat. Dan pikiran Petrus ini bisa menggoyahkan, mengacaukan pikiran Tuhan untuk menunaikan tugasnya berangkat ke kota Yerusalem untuk mati di kayu salib. Dan kepada Petrus, kalau kita baca, Tuhan berkata, "Enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku." Nah, dari hal ini kita melihat ya, bahwa Petrus ya, yang baru saja mendapat wahyu dari Allah, sesaat kemudian mendapat pengaruh dari iblis. Seperti yang tadi saya sebutkan, pengalaman rohani seseorang itu hanya keadaan sementara, bukan kualitas rohani. Ya. Nah, kalau ditarik di zaman sekarang, Saudara, Petrus ini seperti seorang pengkhotbah yang hebat, yang pengurapannya besar, seorang yang punya marifat, hamba Tuhan yang punya marifat yang luar biasa. Tetapi sekali lagi, Saudara, pengalaman rohaninya itu adalah keadaan yang sementara. Ya, esok lusa kalau dia tidak jaga dirinya, ya, dia bisa saja pikirannya dipengaruhi oleh hal-hal yang duniawi. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah melihat yang demikian ini, ya. Nah, begitu juga sesudah pengalaman di atas gunung, setelah melihat Tuhan Yesus yang manis rupa, ternyata pengalaman yang hebat di atas gunung itu tidak menjadikan Petrus mempunyai iman yang kokoh, teguh, seperti namanya Petrus batu karang. Tidak. Buktinya apa? Ketika Tuhan Yesus ditangkap dan dihakimi, Petrus 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Ya, dia menyangkal bahwa dia mengenal siapa Yesus. Nah, begitu pula Bapak Ibu Saudara, segala macam pengalaman-pengalaman rohani yang lain yang mungkin di mata manusia itu terlihat hebat, itu tidak menjadi bukti bahwa kelak orang-orang itu bakal menjadi orang-orang besar di dalam kerajaan surga. Bahkan mungkin saja orang-orang yang terpandang hebat itu kelak justru tidak boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Ingat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Nah, sayangnya banyak orang itu suka membanggakan dirinya karena mereka mengalami pengalaman-pengalaman rohani. Memang mungkin ya, yang mereka alami itu hebat. Memang mungkin yang mereka alami itu tidak dialami oleh semua orang. Dan mereka kemudian menjadi sombong. Ya. Dan biasanya orang-orang yang demikian ini kemudian memandang rendah orang lain. Ya. Memandang rendah saudaranya seiman. Memandang rendah teman-teman pelayanannya. Bahkan mungkin memandang rendah seniornya, gembalanya, yang dianggap tidak hebat karena tidak mengalami pengalaman rohani seperti dirinya. Ini kesombongan rohani. Ini kesombongan yang tidak disadari. Ini yang kita jadikan judul hari ini. Kesombongan yang tidak disadari. Kesombongan apa? Kesombongan rohani. Ada orang-orang yang merasa
dirinya paling dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia dapat berdoa berjam-jam dan mereka mengatakan bahwa diri mereka dekat kepada Tuhan. Buktinya mereka menerima berkat-berkat jasmani yang melimpah-limpah. Itu tanda bahwa mereka dekat dengan Tuhan. Maaf Bapak Ibu Saudara, saya katakan itu salah loh, ngawur ya. Coba Bapak Ibu Saudara ingat-ingat Paulus. Apa yang Paulus katakan? Ya, Paulus mengatakan bahwa dia kekurangan. Paulus mengatakan bahwa dia pernah mengalami kelaparan. Bahkan dia katakan pernah telanjang, artinya dia tidak punya baju. Ya, mungkin tidak punya baju ganti. Apakah itu artinya Paulus tidak dekat dengan Tuhan? Apakah itu artinya Paulus jauh dari Tuhan? Saudaraku. Nah, coba Bapak Ibu ingat lagi tadi. Tadi saya katakan Petrus, Yakobus, Yohanes berada di atas gunung melihat Tuhan Yesus malih rupa. Berapa lama mereka ada di atas gunung? Nah, coba kita buka Lukas 9 ayat 37. Ya, nah coba perhatikan ya bunyinya. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Jadi turunnya itu pada keesokan harinya. Artinya apa? Mereka semalam-malaman ada di atas gunung. Ini kalau dibahasakan sekarang, mereka ini doa semalam suntuk. Dan bahkan mereka ini bukan cuma berdoa loh Bapak Ibu Saudara ya. Mereka ini melihat Yesus malih rupa. Mereka melihat Yesus dalam wujud aslinya. Bahkan mereka bukan hanya melihat Yesus dalam wujud aslinya, mereka melihat juga Musa. Mereka juga bertemu dengan Elia. Sekali lagi, pengalaman rohani Petrus, apakah itu menunjukkan kualitas rohaninya? Tidak. Ya. Nah, ada tidak di antara saudara yang punya pengalaman rohani yang sama hebatnya dengan Petrus, atau mungkin lebih hebat daripada Petrus? Ya, saran saya, saudara, janganlah lagi ada ya orang yang membangga-banggakan pengalaman rohani. Ya. Janganlah juga membangga-banggakan pelayanan-pelayanan yang mungkin di mata manusia hebat. Ya. Sekali lagi, itu bukan kualitas rohani. Ya. Mungkin hebat di dalam pelayanan, mungkin membuat mukjizat, mungkin mengusir setan. Kalau misalnya dia gembala sidang, mungkin jemaahnya banyak. Tapi sekali lagi, saudara, itu bukan kualitas rohani. Ya. Apa berarti kalau misalnya seorang hamba Tuhan yang ada di daerah pelosok, di atas gunung, jemaatnya mungkin cuma 3 keluarga, kemudian kualitas rohaninya tidak baik? Tidak begitu, saudara ya. Karena itu saran saya juga, kita jangan memandang rendah orang lain yang mungkin tidak mempunyai pengalaman rohani seperti kita. Ya, jangan pandang rendah orang lain. Ya, mungkin Anda bisa berjam-jam berdoa, mungkin Anda bisa berpuasa 3 hari 3 malam, ya. Tetapi saudara, itu tidak berarti sama dengan kualitas rohani, saudara, ya. Begitu pula pengalaman-pengalaman pelayanan Anda. Kalau Anda misalnya sudah menjadi seorang worship leader, WL, Anda sudah bisa khotbah, bahkan mungkin Anda diminta khotbah di sana sini, itu bukan berarti kualitas rohani Anda sudah lebih baik dari orang lain. Ya. Nah, coba kembali kita baca Matius 18 ayat yang keempat. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Nah, apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Simpel aja, ikuti yang Tuhan Yesus katakan ini, ya.
Dari ayat ini jelas kok. Tuhan minta kita untuk merendahkan diri. Jadi kita mesti berlomba-lomba merendahkan diri. Bukan berlomba-lomba membangga-banggakan diri kita. Bukan berlomba-lomba menyombongkan diri kita, tidak. Kita mesti berlomba-lomba untuk merendahkan diri. Dan kata merendahkan diri di dalam bahasa aslinya mempunyai makna turun ke tempat yang rendah. Seperti dari gunung turun ke tempat yang rendah, turun ke tempat yang datar. Tidak mempersoalkan kalau dirinya dianggap kecil, tidak mempersoalkan kalau dirinya diremehkan. Sama seperti anak kecil atau balita yang ada di tengah-tengah mereka itu, ya. Tentu di mata mereka semua, di mata para murid, anak kecil ini ya anak kecil, bukan apa-apa, ya. Dia pasti dianggap remeh, ya. Tapi justru itulah yang Tuhan Yesus katakan, kamu mesti jadi seperti anak kecil ini. Tidak soal diremehkan, tidak soal tidak dianggap. Dan anak itu memang tidak keberatan dirinya dianggap anak kecil. Nah, coba kita bagaimana kalau misalnya kita ini tidak dianggap, ya. Ya, misalnya anak-anak pemuda, ya, yang sudah besar ini, ya sekarang mau bertumbuh dewasa, ya, mereka anak-anak yang remaja yang tumbuh besar ini selalu berkata, aku kan bukan anak kecil lagi, aku kan udah besar, aku kan udah bodoh juga, mami, ya. Nah, ada satu pertanyaan sih, bisa enggak kita ini membawa diri kita untuk turun ke tempat yang rendah? Bisa enggak kita membiarkan diri kita dipandang remeh? Bisa tidak diri kita membiarkan, ya, kalau orang memandang kita ini hina, bodoh, miskin, ya, kita dipandang kecil, bahkan mungkin kita tidak dianggap sama sekali, tidak dihargai. Apakah kita juga rela kalau kita dihina-hina, ya? Mari kita ingat apa yang Tuhan Yesus teladankan pada kita, ya. Saya pernah membahas dari surat Filipi pasal 2. Yuk kita baca lagi supaya kita ingat, ya. Kita pernah membahas hal ini beberapa bulan yang lalu, ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 9. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Ya, itu teladan kita. Tuhan mengosongkan diri, dia merendahkan diri dan tetap mau taat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini ada hukum-hukum alam, ya. Misalnya air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Angin juga begitu. Angin mengalir dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah, ya. Nah, itu hukum yang ada di alam dunia ini. Nah, kerajaan surga juga punya hukum, Bapak Ibu saudara. Hukum alam. Apa hukumnya, ya? Coba kita baca Matius 23 ayat 12. Barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan
ditinggikan. Amin. Ya. Intinya kita diminta untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi yang tidak sombong, ya, pribadi yang tidak membangga-banggakan apapun juga, ya, tidak bangga pada kekayaan, tidak bangga pada kepandaian, tidak bangga pada kekuatan tubuh sehat, ya, tidak bangga pada kenalan-kenalan, relasi-relasi, tidak bangga kepada pengalaman-pengalaman rohani, ya, pelayanan-pelayanan. Apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Kita mesti mengikuti Tuhan Yesus sebagai model kita. Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat rendah hati, ya, dan Tuhan Yesus mengajak kita untuk belajar seperti Dia, ya. Anda pasti tahu ayatnya, ya. Di mana? Matius 11 ayat 29, ya. Kita tidak usah baca, ya. Nah, sekali lagi, saudara, kita mesti belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati, supaya kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Kita datang pada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian kita di hadapan hadirat dunia Bapa. Saudaraku, kita seringkali merasa kurang nyaman kalau melihat ada orang yang sombong, ya, mungkin dia membanggakan kekayaannya atau membanggakan apalah, ya. Tapi kita mungkin tidak sadar bahwa kita seringkali juga mempunyai kesombongan yang kita tidak sadari, yaitu kesombongan rohani. Hati-hati, saudara, ya. Dan mari kita membawa diri kita ke hadapan Bapa, dan mari kita tanggalkan semua kesombongan, keangkuhan kita, ya. Mari kita datang dan menyanyi. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Biar di dalam hidup kita yang kita tinggikan hanya namanya Tuhan. Hanya Dia yang kita tinggikan, bukan nama kita. Siapa kita ini? Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa, ya. Apa yang ada pada kita semua dari Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang
dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau. Mari angkat tangan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Segala kemuliaan bagi-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita akui bahwa semua yang ada pada kita itu karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita berpunya, itu anugerah Tuhan. Kalau kita diberikan kepandaian, kecerdasan, itu anugerah Tuhan. Kalau kita diberi rupa yang baik, yang cakep, itu anugerah Tuhan. Kalau kita mampu melakukan pelayanan ini dan itu anugerah Tuhan. Semua anugerah. Jangan ada yang sombong. Kita datang pada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman. Engkau telah berkata-kata kepada kami. Engkau mengingatkan kami untuk terus mengikuti jejak langkah teladan-Mu, supaya kami menjadi pribadi yang selalu merendahkan hati kami, menjaga hati kami supaya tidak menjadi tinggi dan congkak, supaya kami tidak bangga kepada diri kami atau segala apa yang ada pada kami atau segala apa yang mampu kami lakukan. Sungguh semuanya adalah anugerah Tuhan. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan. Dan ajari juga kami, Tuhan, terus membawa diri kami untuk turun, merendahkan hati, merelakan ketika kami tidak dianggap, ketika kami diremehkan, bahkan ketika kami dihina sekalipun. Ajar kami untuk menerima itu dengan rela, sama seperti Engkau Tuhan Yesus telah rela mengosongkan diri untuk turun menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, dan merelakan dirimu dihinakan dan disalib
untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sekarang Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tuntunan-Mu. Terus tolong kami Tuhan untuk melakukan segala kehendak-Mu. Kami juga saat ini mempersembahkan segala persembahan keuangan kami Tuhan, untuk menopang pekerjaan-Mu, baik untuk gereja kami dan juga untuk sinode. Kami juga persembahkan persembahan persepuluhan kami untuk memberkati hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terimalah segala persembahan kami ini menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebab daripada Tuhanlah segala rezeki kami, dan kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sekarang Bapa, ulurkanlah tangan-Mu atas kami semua, dan berkatilah kami ya Bapa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesembuhan bagi Anda yang sakit. Dan biarlah kita selalu hidup dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai sejahtera dipenuhkan dalam hidup kita, juga dalam keluarga kita. Apa yang kita kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami terima semuanya ini. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan Shalom Shalom. Damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom Shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom Shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom Shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi pada ibadah selanjutnya. Tuhan beserta dan memberkati kita semua. Amin.